Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dengan selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat itu, pada pekan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Ba'ali dalam rangka menghadiri majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan haul almarhum Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Atas yang ke-38. Mudah-mudahan majlis pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam kehidupan kita di muka bumi ini selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan tugas yang mulia selaku hamba Allah di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang yang selamat di dunia dan selamat di alam akhirat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta atba'ut tabi'in hingga kepada kita sekalian. Yang saya muliakan Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Atas dengan seluruh para habaib, para pembicara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, kita hidup di muka bumi ini dalam rangka melaksanakan tugas yang mulia sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan sebagaimana nenek moyang kita dahulu yang sekarang sudah tidak ada di muka bumi ini. Dan sebentar lagi dunia ini pun akan kita tinggalkan, dan tidak akan ada yang dapat kita bawa dari semua harta yang kita punyai di muka bumi ini hanyalah sebatas kain kafan. Semua apa yang pernah kita kumpulkan bersama semua segala sesuatu yang kita cintai yang ada di muka bumi ini, semuanya pun tidak ada yang kita bawa ke alam kubur. Yang ada hanyalah amal soleh kita, ataukah sebaliknya amal maksiat yang pernah kita lakukan tatkala kita hidup di muka bumi ini. Dan ketahuilah, itulah yang paling berharga dalam kehidupan kita di muka bumi ini, yakni berupa amal soleh. Dia yang akan menolong kita tatkala kita dibiarkan seorang diri di alam kubur. Dia yang akan menolong kita tatkala kita ditinggalkan seorang diri oleh semua orang yang mencintai terhadap kita. Dia yang akan menolong kita tatkala kita dihadapkan kepada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dia yang akan menolong kita tatkala kita akan dihadapkan kepada siksaan kubur. Dia yang akan menolong kita tatkala kita dihadapkan kepada alam mahsyar. Dia yang akan menolong kita tatkala kita dihadapkan kepada mizan atau timbangan amal. Dan dia yang akan menolong kepada kita tatkala kita harus melintasi jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya ada api neraka. Oleh karena itu pantaslah seorang ulama mengatakan,
Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling aku cintai dalam kehidupanku di muka bumi ini seperti kecintaanku terhadap amal soleh. Dan ketahuilah bahwasanya kita hidup di muka bumi dalam masa yang sangat singkat. Dan ketahuilah Allah mempersiapkan nanti kelak di alam akhirat surga yang begitu indah, yang kenikmatannya sangat luar biasa, dan itu berupa pahala bagi hamba-hambanya yang benar-benar dapat melaksanakan tugas yang mulia selaku hamba Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia, sungguh sangat aneh apabila seseorang akan kembali menghadap ke hadirat Allah dan dia akan tinggalkan segala sesuatu yang dia kumpulkan di muka bumi ini. Suatu keanehan yang nyata, tidak sedikit di antara kita yang kesukaannya adalah mengumpulkan segala sesuatu yang oleh dirinya sendiri akan dia tinggalkan, dan dia tidak mempersiapkan diri akan bekal yang harus dia perlukan, yang sangat dia butuhkan tatkala dia setelah mengalami kematian. Termasuk di antaranya adalah kalau kita melihat di dalam surat Al-Ikhlas yang dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah dat yang maha sempurna yang tidak akan ada bandingannya, yang tidak akan ada yang dapat menyamainya. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam salah satu ayat fafirru ilallah, ataukah ayat wa anna ila rabbikal muntaha. Maka tujuan akhir segala-galanya hanyalah tertuju kepada Allah. Semua yang dicari oleh orang yang beriman hanyalah kepada Allah. Kecintaannya yang akan memenuhi hatinya hanyalah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka bagi mereka yang mengerti dalam kehidupannya di muka bumi ini, maka mereka hanyalah akan mencari kepada Allah. Bagaimana caranya mereka dapat menempatkan posisi dirinya sebagai hamba Allah yang benar-benar begitu dekat kepada Allah, bahkan digolongkan orang yang benar-benar dapat bermakrifat kepada Allah. Dan itulah yang paling berharga dalam kehidupannya di muka bumi ini. Allah dan yang maha sempurna yang dikatakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Subhanaka la usi sana'an alaika anta kama asnaika ala nafsi. Ya Allah, dengan kesempurnaanmu yang sangat luar biasa, apabila aku harus menyembah kepada dirimu, di mana ibadahku harus disesuaikan dengan kesempurnaanmu yang sangat luar biasa, sungguh aku tidak dapat melakukannya. Dalam keterangan yang lain dikatakan, atau dalam ayat yang lain dikatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Seandainya kita setiap kali sholat kita mengatakan Allahu Akbar, dan apabila ditanyakan kepada kita seperti apa kebesaran dan keagungan Allah, maka tidak akan ada yang dapat mensifati keagungan Allah yang sesuai dengan keberadaan Allah yang sebenarnya. Dan ketahuilah, para malaikat yang selamanya beribadah kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat, selamanya beribadah kepada Allah. Apakah itu yang ruku, ataukah yang sujud, ataukah yang membaca tasbih. Malaikat tidak mengenal kawin, malaikat tidak mengenal tidur, malaikat tidak mengenal makan, malaikat tidak pernah bergurau dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya. Semenjak dimulai diciptakan oleh Allah, mereka melaksanakan ibadah sampai dengan nanti terjadinya hari kiamat. Nah, berapa juta tahun mereka beribadah kepada Allah, hanya Allah yang maha mengetahui. Begitu malaikat dibebas-bebaskan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah, maka secara serentak bersama-sama malaikat, para malaikat membacakan bacaan tasbih yang bunyinya demikian: Subhanak ma'abadnaka haqqa ibadati. Maha suci Engkau ya Allah, Zat yang maha sempurna. Kami semuanya belum dapat memberikan ibadah kepadamu sebagaimana mestinya. Kami semuanya belum dapat memberikan penghormatan kepadamu ya Allah, apabila penghormatan kami semuanya harus disesuaikan dengan keagunganmu yang sebenarnya.
Dan itulah pernyataan para malaikat, sama dengan apa yang dinyatakan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak dapat menghargai kebesaran dan keagungan Allah dalam ibadahnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia, dengan kesempurnaan Allah yang sangat luar biasa, maka bagi mereka orang-orang yang berakal, bagi mereka yang telah dipenuhi hatinya dengan kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa, dan juga kecintaan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada sesuatu yang paling mereka cari, tiada lain adalah kedekatan dirinya kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang mereka cari kecuali mereka ingin menjadi orang yang dapat bermakrifat kepada Allah. Dan itulah yang paling berharga dalam kehidupan mereka di muka bumi ini. Maka pantaslah seorang ulama sufi, Ibnu Athaillah, dia mengatakan, "Mada wajada ma mufaqidaka." Sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, tatkala beliau masih bersama-sama dengan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau mensedekahkan semua hartanya di jalan Allah, maka baginda Rasul bertanya kepada dirinya, "Wahai Abu Bakar, kalau engkau membelanjakan semua hartanya di jalan Allah dan tidak tersisa sedikit pun, maka untukmu apa?" Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan dengan kata-kata yang sangat singkat, beliau mengatakan, "Cukup bagiku Allah dan Rasulnya." Itulah kebahagiaan yang utama bagi seseorang yang telah penuhi hatinya dengan penuh kecintaan kepada Allah dan baginda Rasul, yang telah dipenuhi hatinya dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi saya secara pribadi, umumnya bagi hadirin sekalian yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.